Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai kemungkinan Indonesia terjerat resesi. Resesi, saudara. Bayang-bayang resesi di dunia ini kian nyata. Sejumlah negara telah berguguran jatuh ke jurang resesi. Pemirsa, tsunami resesi kian nyata di depan mata. Hal ini menjadi peringatan oleh World Bank atau Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya dengan ditandai jatuhnya sejumlah negara ke dalam jurang resesi di tahun 2023. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya. Saya tanyakan sebetulnya dunia ini mau kemana. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Dilansir dari CNN Indonesia, banyak sekali negara-negara yang akan terseret resesi besar-besaran pada tahun 2023. Hal ini dilihat dari bagaimana suku bunga acuan Bank Sentral di beberapa negara yang semakin tinggi. Menurut Bank Dunia, dalam laporan Global Economic Prospects June 2022, dijelaskan bahwa tekanan inflasi yang tinggi ini terjadi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan negara-negara maju yang merupakan penggerak perekonomian dunia seperti Amerika dan Uni Eropa pun akan terseret dalam jurang resesi 2023 ini. Sebenarnya, perekonomian di Amerika Serikat saat ini diyakini sedang mengalami resesi, dikarenakan negara tersebut telah mengalami minus dalam 2 kuartal berturut-turut di paruh pertama tahun 2022 dan diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran sekitar 4,6%. International Monetary Fund memprediksi bahwa kondisi ini akan terus berlanjut sampai tahun 2023. Selain Amerika dan Uni Eropa, negara-negara lainnya yang akan ikut terseret dalam resesi 2023 adalah China, Mongolia, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Secara sektoral, konsumen non-primer menjadi salah satu yang terdampak signifikan akibat resesi dan inflasi tinggi. Hal ini karena ketika peredaran uang menipis, hal pertama yang pengeluarannya akan dipotong oleh masyarakat akan konsumsi non-primer. Penurunan konsumsi barang dan jasa non-primer akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan perusahaan di sektor tersebut, dengan pendapatan dan laba bersih diperkirakan ikut tertekan. Industri pariwisata dan rekreasi tampaknya akan terdampak cukup signifikan, di dalamnya termasuk emiten yang bergerak di sektor hiburan dan film, hotel, agen perjalanan, hingga fasilitas rekreasi. Selanjutnya, secara spesifik, produsen dan distributor barang non-primer juga diperkirakan merasakan dampak dari resesi, termasuk di dalamnya produsen furnitur, perlengkapan rumah tangga, pakaian dan aksesoris, retail elektronik, produsen otomotif, hingga pusat perbelanjaan. Bagaimana kondisi perdagangan dan perekonomian di Indonesia? Perekonomian Indonesia tumbuh mengesankan, yaitu sebesar 5,44% pada triwulan kedua 2022. Dan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,73% triwulan ke triwulan. Bahkan dengan harga konstan, PDB atau produk domestik bruto jauh lebih tinggi dari sebelum pandemi, yaitu sekitar 2,924 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan juga semakin kuat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2022 mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa produk domestik bruto atau PDB yang dihitung atas dasar harga berlaku pada triwulan 2 2022 adalah sekitar 4,919,9 triliun dan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai 2,923,7 triliun. Berdasarkan data tersebut,
terlihat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,44% year on year pada triwulan 2 2022 dibandingkan triwulan 2 2021. Ditinjau dari produksi, Indonesia transportasi dan penyimpanan tumbuh sebesar sebagian besar 21,27%. Sementara itu, peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya adalah 3,72%. Dan peningkatan produksi terbesar terjadi pada industri pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,15%. Beberapa solusi dan data yang dapat melindungi atau menyelamatkan Indonesia dari resesi diantaranya yaitu 1. Tingkat inflasi yang terbilang rendah. Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,9%, yang meskipun dengan angka tersebut, Indonesia masih belum bisa dibilang memiliki resiko terendah untuk mengalami resesi. Cara yang tepat untuk menghindari resesi dengan berkaca pada tingkatan inflasi ini adalah dengan menambahkan realisasi pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Karena berdasarkan data yang ada, laju inflasi Indonesia pada kuartal 2 masih sekitar 4,9% dan 4,6% pada bulan Agustus di tahun 2022 ini, serta dapat dikatakan masih dalam keadaan yang terkendali. Yang kedua, melancarkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program pemulihan ekonomi nasional ini sudah dibuat di Indonesia sebagai antisipasi pada kemungkinan resesi yang akan dialami oleh Indonesia. Jika kami merupakan menteri ataupun pihak yang berwenang dalam mengurus perihal ekonomi negara, maka PEN ini merupakan salah satu program yang akan kami gencarkan untuk melindungi negara dari berbagai kemungkinan negatif ekonomi seperti resesi ataupun inflasi. Adapun hal-hal yang terdapat dalam program PEN ini sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan penyerapan APBN. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Yang ketiga, mempercepat realisasi insentif perpajakan. Yang keempat, meningkatkan bahkan mengejutkan nilai ekspor dan investasi. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tujuan menekan angka pengangguran. 6. Pemerintah pusat harus bisa menambah kapasitas pinjaman anggaran ke daerah. Ketiga, penempatan dana di perbankan dan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memutar roda-roda perekonomian antara lain dengan menempatkan dana di bank. Kemudian bank mengucurkan dana tersebut dalam skala besar. Bank kemudian menandatangani perjanjian penjaminan di sektor padat karya yang merupakan sektor dengan banyak pekerja. Fasilitas penjaminan kredit modal ini diperuntukkan bagi pelaku niaga yang memiliki usaha ekspor padat karya dengan jumlah karyawan minimal 300 orang. Jumlah kredit ini dari tambahan modal sendiri antara 10 miliar hingga 1 triliun. Skema penjaminan merupakan bagian yang dijamin dari 0% pinjaman, tetapi untuk sektor prioritas, penjaminan dapat mencapai 80% dari pinjaman.